Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rizky Arianti dengan nomor MPM 2211100134430076, dan saat ini saya akan menjelaskan apa itu manajemen koperasi. Jadi pengertian manajemen koperasi sendiri adalah rangkaian yang saling berhubungan dari penentuan tujuan dan sasaran pengumpulan dan pengelolaan data, pengambilan keputusan, perumusan kebijaksanaan, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan dalam pengelolaan koperasi. Manajemen koperasi mempunyai 3 unsur pokok, yaitu rapat anggota, pengurus dan manajer, dan badan pemeriksaan. Tahia dan Hasan 2010. Prinsip-prinsip manajemen koperasi sendiri ada keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Koperasi akan menerima setiap anggotanya secara terbuka untuk siapapun yang ingin menjadi anggota tanpa memandang status sosial masyarakat. Jadi siapapun memiliki hak yang sama untuk bisa mendaftarkan diri dan tidak ada paksaan atau kewajiban bagi masyarakat untuk mendaftarkan dirinya menjadi bagian dari anggota koperasi. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Struktur organisasi koperasi akan dibentuk sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dengan asas kekeluargaan yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dalam penyelenggaraan rapat anggota, penentuan pengurus, penentuan pengawasan, serta penunjukan manajer sebagai karyawan yang bekerja pada koperasi yang akan dibentuk. Lalu yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil. Koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, setiap anggota koperasi harus mengeluarkan usaha yang maksimal dan mampu bersifat serta berlaku adil dan juga merata, khususnya dalam hal pembagian sisa hasil usaha dalam mempertimbangkan aspek kepercayaan dalam hal mengelola koperasi yang sudah diberikan oleh tiap anggota yang dinilai dalam pembentukan besarnya jasa usaha tersebut. Lalu yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas. Pada pemodal koperasi harus memberikan timbal balik pada mereka yang sudah berinvestasi dan juga mempercayakan koperasi dalam mengelola modal yang sudah diberikan dengan balas jasa sesuai dengan keseimbangan, keadilan, dan keterbatasan. Besarnya modal pun harus dinyatakan secara transparan kepada seluruh anggota koperasi agar mereka mengerti bahwa pemberian balas jasa yang dilakukan dalam koperasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sedang berlaku. Lalu yang kelima ada kemandirian. Koperasi dibentuk dengan prinsip kemandirian. Artinya koperasi tidak berada dalam naungan payung organisasi dan juga tidak bergantung maupun mengandalkan organisasi lain. Koperasi akan berdiri sendiri untuk membuat struktur organisasinya sendiri untuk bisa mengelola dan juga menjalankan operasi pengurusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan tiap anggota dan masyarakat sekitar. Lalu yang keenam, pendidikan koperasi, pendidikan perkoperasian. Koperasi memiliki arah dan juga tujuan untuk bisa bekerja sama dalam mengelola setiap operasional koperasi yang bersifat positif. Dalam hal ini, koperasi memerlukan keahlian-keahlian dalam pengoperasiannya agar koperasi menjadi wadah yang memiliki prinsip dan asas berlandaskan kekeluargaan yang bermanfaat. Untuk itu, pendidikan dalam hal perkoperasian sangat penting untuk membentuk koperasi. Lalu yang terakhir, kerjasama antar koperasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa koperasi memiliki sifat yang mandiri dalam halnya pengorganisasiannya. Namun dalam menjalankannya, setiap kegiatan usaha koperasi tetap harus menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara koperasi dengan cara komunikasi dan juga interaksi yang baik. Lalu ada aspek-aspek. Yang pertama ada manajemen operasi, adalah salah satu aspek manajemen koperasi yang memusatkan perhatiannya terhadap pengelolaan variabel-variabel kunci yang menentukan tercapainya efisiensi dan efektivitas kegiatan utama koperasi secara optimal. Efektivitas kegiatan utama koperasi secara optimal.
Manajemen operasi dapat dibagi atas beberapa manajemen lain yang mencakup manajemen operasi, yaitu manajemen pemasukan, manajemen peralatan dan SDA, dan manajemen keluaran. Lalu yang kedua ada manajemen keuangan. Pusat perhatian manajemen keuangan adalah terhadap pengelolaan bagaimana aspek keuangan suatu usaha. Masalah utama yang biasanya dihadapi dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan ini adalah masalah menentukan bagaimana kemungkinan perolehan sumber dana, yaitu yang bisa diperoleh dengan biaya relatif murah, serta masalah penggunaan untuk membiayai berbagai kegiatan sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan. Ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu manajemen modal kerja, manajemen kas, manajemen piutang, manajemen persediaan, dan manajemen investasi jangka pendek. Lalu yang terakhir adalah manajemen pemasaran. Sebagai suatu proses, maka kegiatan pemasaran dapat dibagi atas beberapa tahap kegiatan. Sebagian berikut ada pasar, identifikasi kebutuhan konsumen, rencana pemenuhan kebutuhan konsumen, menguji rencana pemasaran dengan menempatkan produk ke pasar, dan yang terakhir evaluasi. Hasil-hasil pengujian rencana pemasaran. Masalah utama pemasaran adalah mengupayakan terpenuhinya kepuasan konsumen melalui perencanaan yang cermat terhadap elemen-elemen kunci pemasaran. Elemen-elemen kunci pemasaran antara lain meliputi hal-hal sebagian berikut. Ada perencanaan produksi, distribusi produk, penetapan harga jual, metode promosi, dan pelayanan purna jual. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.